Martial Peak Bab 833 Perubahan Aneh. Suatu hari, saat dia sedang menyempurnakan pil kelas Saint, Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening. Dia secara tidak sengaja memperhatikan bahwa yang liquid yang dia simpan di dantiannya sendiri hampir habis. Terakhir kali ketika dia mengisi ulang dirinya dengan yang liquid, Yang Kai mengira itu akan cukup untuk bertahan selama setidaknya 1 dekade atau lebih, tetapi sekarang dia menemukan bahwa perkiraannya salah. Setiap kali dia merobek ruang itu membutuhkan beberapa tetes yang liquid, Yang Kai tampaknya telah menggunakannya terlalu banyak untuk membiasakan diri dengan metode ini. Sudah waktunya untuk menambahnya lagi. Untungnya, Yang Kai memiliki buah dari pohon ilahi sekitar 60 atau 70 di ruang buku hitamnya, yang masing-masing berisi energi atribut yang dalam jumlah yang luar biasa. Jika dia mengkonsumsi semuanya, dia bisa mengisi dantiannya lagi. Pohon ilahi juga sekarang berada di ruang buku hitamnya, dan meskipun memelihara buah-buahan ini adalah proses yang panjang dan sulit, hanya menyimpannya dan tidak memakannya akan sia-sia, jadi Yang Kai tidak ragu-ragu. Mengambil buah, Yang Kai mulai menggigitnya. Suara ngemil Yang Kai membangunkan Sun Yu dari meditasinya, menyebabkan dia melirik, matanya menyala di saat berikutnya. Sun Yu sekarang adalah seorang pembudidaya batas Immortal Ascension sehingga dia secara alami bisa melihat betapa luar biasanya buah pohon ilahi energi atribut yang tampaknya meluap di dalamnya sangat menarik baginya. Namun, Sun Yu juga tidak berani mengungkapkan sikap serakah di depan Yang Kai. Sambil bersiap untuk memejamkan mata dan melanjutkan meditasinya, Yang Kai tiba-tiba tersenyum ke arahnya dan melemparkan sepotong kecil buah kepadanya. Bukannya aku mencoba untuk menjadi pelit, tetapi kamu tidak bisa makan terlalu banyak dari benda ini. Wajah Sun Yu memerah saat dia dengan malu-malu menerima potongan kecil buah itu sebelum memasukkannya ke mulutnya. Sesaat kemudian, Truki Sun Yu dengan kuat menjadi tidak terkendali dan kulitnya menjadi merah cerah, semua pori-porinya terbuka lebar saat itu mengeluarkan panas dan energi berlebih, membuatnya tampak seperti dia hampir meledak. Yang Kai tidak memperdulikan bocah itu dan membiarkannya menangani krisis ini sendiri. Sun Yu tidak berani mengabaikannya, dan segera mulai mengedarkan seni rahasianya secepat yang dia bisa untuk menyerap sejumlah besar energi yang sekarang mengamuk di seluruh tubuhnya. Hanya setelah beberapa saat aura kekerasan perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, Sun Yu penuh dengan kehidupan dan auranya juga terasa lebih kuat, bahkan kulitnya tampak lebih bercahaya. Mau lagi? Yang Kai bertanya. Sun Yu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sepotong kecil buah yang baru saja dia makan hampir menyebabkan dantian dan meridiannya pecah. Melihat Yang Kai memakannya satu demi satu seperti camilan biasa tanpa berkedip, membuatnya sekali lagi menyadari betapa besar jarak di antara mereka berdua. Meskipun buah ini jelas merupakan hal yang baik, Sun Yu memiliki pengetahuan diri yang cukup, dan tentu saja tidak berani meminta lebih banyak. Yang Kai menelan semua buah pohon ilahi sekitar 60 atau 70 dalam waktu singkat, menyebabkan jumlah tetes yang liquid di dantiannya meningkat beberapa ratus. Saat dia tersenyum puas, alis Yang Kai tiba-tiba berkerut dan dia dengan cepat mengirimkan kesadarannya ke ruang buku hitam. Apa yang terjadi? Mewujudkan avatar jiwa di depan pohon ilahi besar, Yang Kai bertanya. Ada beberapa perubahan aneh yang terjadi di sana. Pohon ilahi mengiriminya pesan. Sudah lama sekali sejak Yang Kai memperoleh pohon ilahi, dan kesadarannya telah sangat matang sejak saat itu. Sekarang, tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan Yang Kai, dan bisa dengan jelas mengungkapkan pikiran dan maksudnya. Di mana? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ikuti aku, gumpalan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari pohon ilahi dan terbang ke arah tertentu, memimpin Yang Kai. Setelah itu, Yang Kai segera datang ke tempat tertentu di ruang buku hitam dan melihat sekeliling, alisnya berkerut dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini. Pohon ilahi mengiriminya pesan lain saat gumpalan emas mengelilingi area tersebut. Bahkan tanpa memberitahunya, Yang Kai memperhatikan ada sesuatu yang tidak benar. Ada banyak kerikil berserakan di sini, dan beberapa biji berharga yang dia simpan sekarang menghilang. Secara pribadi, jumlah mineral langka yang dia bawa kembali dari langit berbintang telah berkurang drastis. Yang Kai masih ingat bahwa setelah badai langit berbintang, dia telah mengumpulkan sejumlah besar biji berharga dan menyimpannya di sini. Kemudian, dia juga menumpuk biji yang dia ambil dari perbendaharaan Nine Heaven Holy Land di sini. Namun, sekarang sepertinya ada sesuatu yang menyerap esensi dari biji ini, dan hanya menyisakan beberapa kotoran yang tidak berguna.
Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pohon ilahi dengan rasa ingin tahu. Beberapa waktu lalu, Yang Kai secara tidak sengaja menemukan kejadian serupa. Pada saat itu, dia mengira itu adalah perbuatan pohon ilahi, jadi dia tidak terlalu memperdulikannya. Tetapi sekarang sudah cukup jelas bahwa ini bukanlah perbuatan pohon ilahi, karena tampaknya dia tidak berbohong padanya. Kamu sudah tinggal di sini sepanjang waktu, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Yang Kai bertanya setelah tidak bisa mengumpulkan petunjuk apapun dari tumpukan biji di depannya. Tidak ada. Pohon ilahi dengan ragu menjawab, aku hanya merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Bantu aku mengawasi ini, jika kamu menemukan sesuatu, beritahu aku segera, kata Yang Kai. Sesuatu yang sangat aneh terjadi di dalam ruang buku hitamnya sudah sangat membingungkan Yang Kai. Esensi yang terkandung di dalam biji ini tidak akan hilang begitu saja tanpa alasan, pasti ada sesuatu yang memakannya. Tetapi karena pohon ilahi tidak melakukannya, pertanyaannya adalah siapa atau apa yang melakukannya. Yang Kai akan merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya, selama dia tidak bisa memecahkan misteri ini. Menerima anggukan dari pohon ilahi, Yang Kai meninggalkan ruang buku hitam dan melanjutkan berlatih alkimia. Beberapa hari damai berlalu, sebelum Yang Kai sekali lagi merasakan panggilan dari pohon ilahi. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim avatar jiwa ke ruang buku hitam dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Ya, pohon ilahi sekali lagi mengirimkan gumpalan emas dan mereka berdua terbang ke tempat tumpukan biji sebelum menunjuk itu mereka, aku merasakan mereka perlahan menyerap inti dari biji itu, aku sangat yakin. Mengikuti arah yang ditunjukkan, Yang Kai melongo sejenak pada apa yang dilihatnya. Meskipun Yang Kai dengan sembarangan menumpuk biji yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun di sini, dia masih mengenali dua batu di ujung pandangannya, dan bahkan dengan jelas mengingat kapan dan di mana dia mendapatkannya. Karena kedua batu ini cukup istimewa dibandingkan dengan yang lain yang berserakan. Itu adalah dua batu bundar hitam pekat. Yang pertama dari dua batu ini telah ditemukan di dalam gua kuno terpencil yang merupakan rumah bagi serangga pelahap jiwa. Pada saat itu, Yang Kai sedang dalam perjalanan ke Soaring Heaven Sect untuk pertama kalinya, dan mengambil jalan memutar untuk menjelajahi rumah gua kuno ini bersama Chang Yan dan Fei Yu. Paman Marsial dan Bibi Marsial telah membawa kembali beberapa harta dari kedalaman gua, salah satunya adalah batu bundar hitam pekat yang akhirnya diambil oleh Yang Kai. Yang Kai memperoleh batu bundar hitam pekat kedua di kota Floating Cloud. Sambil menunggu bunga iblis 1000 tahun mekar, dia dipaksa untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia oleh Duan dan Mina akhirnya memenangkan hadiah pertama, serta hak untuk memilih dua harta dari tas semesta teman lama Duan sesama alkemis kelas Saint. Karena dua batu bundar hitam pekat itu sangat mirip, hampir identik, itu telah menarik perhatian Yang Kai dan dia telah menghabiskan beberapa waktu untuk memeriksanya dengan hati-hati. Sayangnya dia tidak pernah mengetahui sesuatu yang berguna tentang itu, meskipun dia berusaha. Tidak pernah Yang Kai membayangkan bahwa penyebab kejadian aneh di ruang buku hitam ini sebenarnya adalah batu itu. Jenis batu aneh apa yang menyerap esensi biji langka lainnya? Yang Kai memikirkannya untuk waktu yang lama tetapi akhirnya masih tidak mengerti. Setelah dengan hati-hati memeriksa kedua batu dengan divine sense-nya untuk beberapa saat, alis Yang Kai sedikit berkerut. Dia menemukan bahwa beberapa pola indah, seperti meridian tubuh manusia, telah muncul di permukaan dua batu bundar hitam pekat. Sayangnya, pola-pola ini hanya muncul sesekali, seolah-olah itu telah rusak. Penemuan ini sangat mengejutkan Yang Kai. Ketika dia pertama kali mendapatkan dua batu bundar hitam pekat ini, dia telah melakukan pemeriksaan terperinci terhadapnya, tetapi pada saat itu tidak ada pola seperti itu yang muncul sama sekali. Pola halus dan agak tidak jelas yang sekarang muncul, jelas terkait dengan dua batu bundar hitam pekat yang menyerap esensi biji di sekitarnya. Selain itu, hanya saat ini Yang Kai bisa mendeteksi bahwa ada beberapa energi yang tidak biasa yang mengalir melalui pola-pola ini, mirip dengan truki di meridian pembudidaya. Kedua batu ini benar-benar menyembunyikan semacam misteri. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Setelah mengetahui apa yang terjadi di dalam ruang buku hitam, dia tidak lagi terlalu khawatir dan hanya meminta pohon ilahi untuk terus mengawasi dua batu itu, sebelum dia mengambil kembali kesadarannya. Yang Kai samar-samar merasa bahwa kedua batu aneh itu tidak sederhana, dan jika dia terus membiarkan mereka menyerap esensi biji, beberapa perubahan tak terduga pada akhirnya akan terjadi.
Kedua batu yang menyerap esensi biji lain tidak diragukan lagi akan membuatnya lebih kuat, yang berarti Yang Kai akan bisa menggunakannya untuk membuat artefak yang lebih kuat di masa depan. Membuka matanya, Yang Kai melihat sekeliling dan melihat naga emas masih mengkonsumsi energi emas di sekitarnya, dan itu belum akan habis untuk sementara waktu. Dia juga memperhatikan Sun Yu masih bekerja keras berkultivasi di dekatnya. Jadi, Yang Kai kembali berlatih alkimia. Di dalam makam suci, Yang Kai telah memurnikan setetes darah emas Dewa Iblis dan memperoleh kemampuan ilahi visi jiwa yang pernah dimiliki oleh Dewa Iblis Agung. Sejak saat itu, Yang Kai telah mengembangkan kemampuan ilahi ini, dan telah membuat kemajuan yang baik berkat lotus pemanasan jiwa 6 warna, yang terus-menerus memberi makan jiwa dan klon jiwanya. Pada saat ini, Yang Kai juga dengan jelas menyadari manfaat dari mengembangkan visi jiwa. Ketika seseorang mengembangkan kemampuan ilahi ini ke tahap pencapaian besar, itu akan menjadi seolah-olah mereka memiliki dua jiwa, dan dengan demikian bisa menumbuhkan energi spiritual 2 kali lebih cepat dari pembudidaya lain. Yang Kai belum pernah mendengar tentang seni rahasia yang bahkan jauh dibandingkan dengan dorongan seperti itu dalam kecepatan mengembangkan energi spiritual. Meskipun Yang Kai belum mencapai ketinggian seperti itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa berkat keberadaan klon jiwa, energi spiritualnya tumbuh secara signifikan lebih cepat dari sebelumnya. Karena itu, dia berusaha keras untuk mengembangkan klon jiwa dengan harapan suatu hari nanti akan bisa memainkan peran penuhnya. Setelah dia mengembangkan visi jiwa menjadi sempurna, selama dia bisa menemukan tubuh yang tepat untuk itu, dia bisa memisahkan klon jiwa dari laut pengetahuan dan menanamkannya ke dalam bentuk keduanya, memungkinkan dia untuk berada di 2 tempat berbeda sekaligus, atau menjelajahi beberapa wilayah berbahaya tanpa mempertaruhkan nyawanya. Yang Kai juga mulai menyempurnakan artefak daun perak peringkat atas kelas Sein yang dia peroleh dari Tuan Suci sebelumnya, di dalam makam suci. Daun perak ini dipenuhi dengan kekuatan misterius dan sangat sulit untuk disempurnakan. Untungnya, Yang Kai punya banyak waktu dan tidak terburu-buru. Setelah memastikan sumber gangguan di ruang buku hitam, Yang Kai akan memeriksa 2 batu bundar hitam pekat setiap beberapa hari sekali untuk melihat perubahan seperti apa yang mereka alami. Seiring waktu berlalu, pola halus di permukaannya menjadi lebih jelas dan lebih terhubung. Harga yang harus dibayarnya adalah bahwa sebagian besar biji yang telah dikumpulkan oleh Yang Kai telah berubah menjadi ampas. Dari tumpukan biji yang dia ambil dari langit berbintang dan Nine Heaven Holy Land, hanya sekitar setengah yang tersisa. Jika ini terus berlanjut, dalam 1 tahun atau lebih, kedua batu itu akan menghabiskan setiap biji terakhir di ruang buku hitam. Di dalam lautan energi emas, apakah itu Yang Kai atau Sun Yu, keduanya telah kehilangan jejak waktu saat mereka menyibukkan diri dengan urusan mereka sendiri. Kadang-kadang, keduanya akan berhenti melakukan apa yang mereka lakukan, bersantai, dan mengobrol, tetapi setelah beristirahat sejenak, mereka akan melanjutkan kegiatan mereka, tidak ada yang mengganggu yang lain. Hari-hari yang berlalu tidak pernah sia-sia, malah cukup produktif dan bermakna. Baik Yang Kai dan Sun Yu memperoleh pertumbuhan dan manfaat yang luar biasa dari kecelakaan tak terduga ini. Bersambung.